Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfatin Aurora dengan NIM 18010098 dari kelas TPC 18. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berupa jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Pemboran kedua. Untuk soal pertama, lumpur dengan water loss tinggi saat akan dipakai pada formasi sel dapat mengakibatkan. Lumpur dengan water loss tinggi ini akan mengakibatkan 1. Runtuhnya dinding lubang bor atau hole pack off. 2. Terjadinya differential pipe sticking akibat dari mud cake yang menebal. 3. Adanya reaksi mineral clay dengan air. Jadi apabila mud filtrate adalah air dan formasinya shell, maka akan terjadi hidrasi dan swelling atau pembengkakan dari partikel clay, sehingga menyebabkan berkurangnya ruang pori-pori dari batuan reservoir. Seperti pada gambar, di mana di dalam formasi yang bersangkutan terdistribusi material clay yang mengembang. Dengan mengecilnya pori-pori batuan, maka akan menyebabkan mengecilnya porositas batuan tersebut. Soal kedua, ketebalan mud cake yang timbul di dinding lubang dipengaruhi oleh. Ada beberapa hal yang mempengaruhi ketebalan mud cake di dinding lubang sumur, yaitu 1. Water loss yang besar. 2. Adanya reaksi mineral clay dengan air. 3. Sweep effect. Dan yang keempat, well kick. Seperti yang kita ketahui bahwa formasi memiliki permeabilitas dan lumpur pemboran memiliki sifat filtration loss, maka terjadi invasi mud filtrate, di mana fase cair dari lumpur akan tersaring masuk ke dalam formasi yang permeabel di sekitar lubang bor. Sedangkan padatan atau lumpur tertinggal dan akan membentuk mud cake pada dinding lubang bor. Soal ketiga, differential sticking cenderung akan terjadi pada. Jadi, ada beberapa hal yang menyebabkan differential sticking, yaitu pertama, penjepitan terjadi pada saat rangkaian pemboran atau drill collar dalam keadaan diam dan menempel pada dinding lubang bor. 2. Penjepitan terjadi pada saat rangkaian pemboran berada di daerah formasi yang poros dan permeabel. Yang ketiga, penjepitan terjadi jika adanya perbedaan yang cukup tinggi antara tekanan hidrostatik lumpur dengan tekanan formasi, dan mud cake yang terbentuk terlalu tebal. Yang keempat, lumpur yang kurang stabil dengan water loss tinggi dan mud cake yang tebal. Soal keempat, lumpur yang terlalu kental akan menyebabkan. Pada lumpur pemboran, viskositas merupakan suatu tahanan terhadap aliran lumpur yang memegang peranan dalam pengangkatan serbuk bor ke permukaan. Semakin kental lumpur bor, maka pengangkatan cutting semakin baik. Apabila tidak cukup kental, maka pengangkatan serbuk bor kurang sempurna dan akan mengakibatkan serbuk bor tertinggal di dalam lubang bor, sehingga menyebabkan rangkaian pipa pemboran akan terjepit. Akan tetapi, apabila lumpur mempunyai viskositas yang sangat besar, akan mengakibatkan problem pada pemisahan cutting di permukaan. Jadi, ketika cutting telah naik ke permukaan dan pada proses pemisahan cutting melewati shell shaker, lalu menuju digeser, lalu descender dan desilter, akan susah untuk mengalami pemisahan karena terikat oleh kekentalan dari lumpur tersebut. Soal kelima, apabila menurunkan rangkaian mata bor di mana lumpur mempunyai gel strength besar, kemungkinan yang dapat terjadi adalah ketidaknormalan yang relatif besar dari harga gel strength akan mengganggu jalannya operasi pemboran karena menyebabkan masalah-masalah seperti 1. Terganggunya pompa untuk memulai sirkulasi karena membutuhkan tenaga pompa yang besar. 2. Kecenderungan dari lumpur untuk loss circulation. 3. Pelepasan cutting. Material solid dan pasir ke permukaan akan tidak efektif lagi sehingga dapat mempertinggi abrasivitas lumpur terhadap peralatan di permukaan seperti pompa lumpur. 4. Filtration loss merupakan kehilangan fase cair lumpur yang masuk ke formasi permeabel yang diukur dengan peralatan standar filter press
yang merupakan hasil pada kondisi statik atau sirkulasi dihentikan. Seperti halnya viskositas, gaya gel juga tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Bila gaya gel terlalu besar, akan diperlukan suatu tenaga pompa yang sangat besar untuk memulai sirkulasi kembali. Setelah lumpur ini tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menahan serbuk bor di dalam suspensi selama sirkulasi terhenti, sehingga serbuk bor akan mengendap yang akan mengakibatkan terjadinya penjepitan pipa bor atau stuck. Soal ke-6, pada saat menurunkan rangkaian mata bor pada pemboran yang cukup dalam, sering dilakukan sirkulasi berkala pada kedalaman tertentu. Hal ini bertujuan untuk tujuannya yaitu pertama, mengangkat serbuk bor ke permukaan. Lumpur yang disirkulasikan akan membawa serbuk bor menuju ke permukaan. Namun dengan adanya pengaruh gravitasi, serpihan serbuk bor cenderung jatuh. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan daya sirkulasi. Maka serbuk bor dari dasar lubang akan naik ke permukaan. Yang kedua, melumasi dan mendinginkan pahat bor. Akibat dari gesekan yang terjadi antara bit, drill string dengan formasi akan menimbulkan panas yang akan menyebabkan bit dan drill string cepat haus dan rusak. Lumpur pemboran dapat mendinginkan panas akibat gesekan tersebut serta melumasinya dengan menyerap panas yang ditimbulkan. Ketiga, melindungi dinding lubang bor. Lumpur pemboran akan membentuk ampas tapisan atau mud cake atau lapisan zat padat yang tipis di permukaan formasi yang permeable. Pembentukan mud cake akan mengakibatkan terhalangnya filtrat atau cairan masuk ke dalam formasi, sehingga dinding lubang pemboran akan menjadi kokoh. Mud cake yang baik dapat menstabilkan dinding lubang bor, di mana mud cake ini harus tipis, agar lubang bor tidak menjadi sempit dan filtrat lumpur tidak banyak yang hilang. Keempat, yaitu sebagai media evaluasi formasi. Terkadang, pemboran lumpur dianalisa untuk mengetahui apakah mengandung hidrokarbon atau tidak. Namun, lumpur bor juga berperan dalam membantu mendapatkan data-data tentang formasi yang secara kontinu memberikan sampel serpih bor yang sesuai dengan kedalamannya. Dan tetap menahan serbuk bor di dalam lumpur jika sirkulasi terhenti, sehingga analisa litologi formasi dapat dilakukan dengan akurat. Soal nomor 7. Untuk menurunkan kekentalan lumpur tanpa menaikkan water loss dapat ditambahkan bahan lumpur. Zat kimia yang dapat menurunkan kekentalan dan mendispersi partikel clay biasanya disebut thinner. Thinner yang dapat menurunkan kekentalan atau mengencerkan partikel clay yaitu diantaranya 1. Dispersen, kedua, fosfat, ketiga, sodium tennate, keempat, lignosulfonate, dan kelima, lignit. Soal nomor 8. Kalau water loss atau air lapisan dari lumpur cukup tinggi, maka kemungkinan besar dapat terjadi laju tapisan yang sangat besar dapat menyebabkan pertama, terjadinya formation damage atau pengurangan permeabilitas efektif terhadap minyak atau gas dan lumpur akan kehilangan banyak cairan. Kedua, kerusakan pada dinding formasi dan jika dibiarkan lama-kelamaan akan menyebabkan stuck. Dan yang ketiga, water blocking. Soal nomor 9. Lumpur bor dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan mengakibatkan adanya densitas lumpur pemboran yang terlalu besar dapat mengakibatkan formasi pecah dan kehilangan lumpur dalam formasi. Maksudnya kehilangan lumpur ke dalam formasi atau loss circulation. Soal nomor 10. Ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 18 feet, lebar 10 feet, dan tinggi 8 feet. Kalau batasan boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam ketiga tangki tersebut berapa barrel? Dari soal tersebut, dapat diketahui panjang dari tangki yaitu 18 feet, lebarnya 10 feet, tinggi tangki atau disebut T1 yaitu 8 feet,
Batasan boleh mengisi lumpur atau T2 yaitu 6 feet. Lalu, berapa volume total lumpur dari 3 tangki yang ada? Untuk menjawab hal itu, digunakanlah rumus V sama dengan P kali L kali T, atau volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Mengapa rumus ini? Karena tangki lumpur berbentuk kubus, sehingga untuk menghitung volumenya dapat digunakan rumus untuk menghitung volume kubus. Lalu, dimasukkan data yang diketahui sesuai rumus, yaitu panjangnya 18 feet, dikali lebarnya yaitu 10 feet, dikali tinggi batasan mengisi lumpur atau T2 yaitu 6 feet. Maka hasilnya yaitu 1080 kaf pangkat 3. Nilai volume tersebut diubah dalam satuan barrel. Maka nilai dari 1080 kaf pangkat 3 hasilnya yaitu 1192,362 barrel. Untuk menghitung volume total lumpur dari ketiga tangki, maka dijumlahkan untuk volume tangki 1, tangki 2, dan tangki 3. Maka hasilnya yaitu 192,36 barrel ditambah 192,36 barrel, dan untuk tangki 3 yaitu 192,36 barrel, maka hasilnya yaitu 557,086 barrel. Untuk soal nomor 11, casing 95/8 inch dengan OD 8,835, ID 40, diameter lubang 12/4 inch, panjang casing yaitu 5000 feet, dengan ketentuan 1 feet sama dengan 13 inch, 1 kaf sama dengan 7,48 galon, 1 barrel sama dengan 42 galon. Volume anular adalah, dari soal diketahui casing yaitu dengan casing 95/8 inch yaitu 9,625 dengan OD yaitu 8,835, ID yaitu 40, diameter lubang yaitu 12/4 inch atau 12,25, dengan L yaitu 5000, dengan ketentuan 1 feet sama dengan 13 inch, 1 kaf sama dengan 7,48 galon, dan 1 barrel sama dengan 42 galon. Pertanyaannya adalah, berapa volume anularnya? Untuk penyelesaiannya, yaitu dengan rumus volume anular sama dengan open hole pangkat 2 dikurang OD pangkat 2 dibagi 1029,4 dikali L. Maka substitusikan nilai-nilainya, didapatkan hasilnya ketika nilai OH atau diameter lubang yaitu 12,25 dikurang OD yaitu 8,835 dibagi dengan 1029,4 dan dikali L yaitu 5000 feet, maka hasilnya yaitu 349,7439 barrel. Soal nomor selanjutnya, untuk mendapatkan kecepatan pemboran atau ROP yang optimum, parameter bor yang cenderung diubah-ubah adalah, parameter bor yang cenderung diubah-ubah yaitu drill bit atau pahat bor. Tipe-tipe drill bit yang digunakan mempunyai batasan-batasan terhadap kriteria formasi yang ditembus. Pemilihan pahat bor atau drill bit juga dilihat dari rate of penetration atau ROP dan umur pahat bor atau drilling bit. Saat operasi pengeboran berlangsung, drill bit akan mengalami keausan sehingga efisiensi pengeboran akan turun jauh. Oleh karena itu, terdapat beberapa kriteria dari drill bit, yaitu pertama, drag bit. Drag bit merupakan salah satu drill bit tertua. Umumnya digunakan pada pemboran dangkal dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Proses pembuatan lubang dilakukan dengan cara memotong batuan menggunakan pisau-pisau pemotong yang menjadi satu bagian dengan kerangka pahat bor atau drill bit. Drilling bit ini dipakai untuk formasi yang sangat lunak dan atau lunak, sehingga dengan mudah pisau-pisaunya melakukan penggerukan atau scraping.
Kedua yaitu rolling cutter bit. Rolling cutter bit merupakan pahat bor atau drilling bit yang memiliki sejumlah kon yang dapat berputar dan menggunakan bantalan yang kuat serta bersih. Kon-kon tersebut terdapat gigi-gigi yang akan kontak langsung dengan batuan yang akan ditembus. Kemampuan pengeboran atau menembus batuan dari rolling cutter bit ini tergantung pada offset dan cones. Offset merupakan ukuran berapa besar sudut yang dibentuk oleh sumbu cons terhadap titik pusat dari badi pahat bor. Yang ketiga, polycrystalline diamond compact bit atau PDC dan diamond bit. Polycrystalline diamond compact memiliki cutter berbahan PDC sebagai struktur cutter utamanya. PDC dibuat dengan steel body atau matrix body. PDC cutter terdiri dari lapisan diamond yang dipasang pada substraksi tungsten karbid untuk menghasilkan cutter seutuhnya. Polycrystalline diamond compact memiliki cara perusakan batuan, yaitu compressive action, plowing action, dan abrasive action. Soal nomor 13. Pada rangkaian BHA tanpa stabilizer, lubang dapat menyimpang dari sumur vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh apa? Setidaknya ada dua faktor utama yang menjadi pengaruh besar dalam pembuatan sudut, yaitu faktor formasi dan faktor mekanis. Untuk faktor formasi sangat tergantung pada tingkat kekerasan dan tingkat ketebalan lapisan yang akan dituju. Untuk tingkat kekerasan formasi, perlu diperhatikan WOB atau weight on beat, serta RPM atau rotation per minute yang digunakan. Pada formasi yang lunak, dilakukan pemboran dengan menggunakan WOB yang rendah, sirkulasi lumpur tinggi, serta dengan menggunakan RPM yang tinggi. Sebaliknya, pada pemboran formasi yang keras, dilakukan pemboran dengan menggunakan WOB yang tinggi serta menggunakan RPM yang rendah. Tujuannya agar tercapai ROP atau rate of penetration yang optimal, agar biaya yang dikeluarkan dapat lebih efisien. Faktor yang mempengaruhi arah lubang bor selanjutnya adalah faktor mekanis. Untuk faktor mekanis, terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan pemboran, yaitu karakteristik fluida pemboran yang meliputi jenis lumpur yang digunakan, densitas lumpur yang digunakan, penggunaan putaran drill string yang digunakan, konfigurasi dari komponen BHA, dan penggunaan weight on beat yang digunakan. Beberapa faktor tersebut dapat menyebabkan arah beat sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Jika menggunakan WOB yang tepat, akan menyebabkan rangkaian pipa pemboran mengikuti track yang telah dibuat. Soal nomor terakhir, jelaskan peran dari masing-masing 5 sistem pemboran. Ada 5 sistem pemboran, yaitu pertama, sistem angkat atau hoisting system. Sistem angkat atau hoisting system berfungsi adalah untuk memberikan ruang kerja yang cukup bagi kru pengeboran dan untuk pengangkatan serta penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Yang kedua yaitu sistem putar atau rotating system. Fungsi utama dari sistem putar adalah untuk memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan beratan pada pahat dalam mengebor suatu formasi. Yang ketiga, yaitu sistem sirkulasi atau circulation system. Sistem sirkulasi merupakan salah satu sistem yang memegang peranan penting di dalam proses pengeboran. Tugas utamanya adalah membantu sistem pemutar di dalam atau mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan-perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat-tempat kerja untuk mempersiapkan, merawat, dan mengganti fluida pemboran. Yang keempat, sistem tenaga atau power system.
Sistem tenaga dalam operasi pengeboran terdiri dari power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang biasa dikenal dengan nama prime mover, dan distribution equipment yang berfungsi untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan pengeboran. Kelima, sistem pencegahan semburan liar atau BOP system. Lumpur pengeboran merupakan pencegahan semburan liar atau blowout yang utama atau primer, sedangkan blowout preventer atau BOP system merupakan pencegah blowout sekunder. Apabila kick sudah terjadi, segera penutupan sumur sesuai prosedur, kemudian dilakukan sirkulasi untuk mematikannya. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.